Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa kembali bertegur sapa di program acara kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan bekal seorang muslim bersama Ustaz Dr. Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, dan Alhamdulillah beliau telah berhadir bersama kita di studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah, hayyakumullah, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan ila Jakarta. Ini sesuatu yang baru nih ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nampaknya perdana live di Jakarta perdana, Ustaz. Betul. Masyaallah. Biasanya Ustaz live dari Jember, Ustaz ya. Iya. Jadi bagi para pemirsa, ya, jangan nanti ketika program live interaktif berjalan, jadi jangan hubungi nomor Jember pada kesempatan kali ini, Ustaz ya. Betul. Jadi kita sekarang Ustaznya live di Jakarta, beliau sedang ada acara apa nih Ustaz di Jakarta? Ya, ada banyak acara. Ada banyak acara, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Amin, amin. Baik. Ya, insya Allah kita akan selama 1 jam mendatang saya akan bersama pemirsa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV. Baik. Ya, sebelum kita mulai program acara live interaktif pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan beberapa informasi kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Jadi tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu bekal seorang muslim. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, tak lupa pula kami mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semua. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang menyimak acara ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Baik. Bismillah. Ya, pertanyaan pertama, Ustaz, dari Indra Sapta Nugraha di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat, Kota Bandung maksud kami. Bismillah, bagaimana hukumnya seorang dosen atau staf akademik bekerja di yayasan pendidikan yang dimiliki lembaga keuangan lembaga riba konvensional yang memiliki yayasan pendidikan? Baik. Barakallahu fiik. Masih ada lanjutan, ya kita selesaikan. Lalu dosen dan staf bersangkutan bekerja di sana mengajar, tetapi di mana lembaga pendidikan tersebut akan merekrut mahasiswa yang dikontrak ikatan dinas dengan lembaga riba tersebut, lalu akan dijadikan karyawan di lembaga keuangan riba tersebut. Baik. Barakallahu fiik wa jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dan hikmat anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan berbagai tindakan yang melampaui batas. Tatkala lembaga keuangan itu membangun sebuah sekolah sebagai wujud kaderisasi bagi pelaksana usaha ribanya atau karyawan di lembaga-lembaga ribanya, tentu ini adalah bentuk ta'awun, karena kita berarti mengkaderisasi orang-orang yang akan berbuat maksiat. Apalagi tadi dinyatakan bahwa lulusan akan ada ikatan dinas di lembaga ribawi tersebut. Namun kalau tidak ada ikatan dinas, sehingga siapapun yang belajar bebas untuk menentukan pilihan mau bekerja di mana saja, maka itu insya Allah tidak masalah. Menjadi problem tatkala ada ikatan dinas sehingga setiap lulusan pasti akan ada penempatan di cabang-cabang dari lembaga ribawi tersebut. Sehingga secara tidak langsung kita sebagai tenaga pengajar telah mensupport ya
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai praktek perbuatan maksiat, yaitu riba. Padahal dalam Islam riba itu dosa terbesar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaku dosa dalam Islam, dosa riba dalam Al-Qur'an digambarkan akan ditantang berperang memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah, kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Ini hanya satu-satunya dosa yang pelakunya itu akan ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan bahwa dosa riba terkecil itu bagikan seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, kalau Anda menjadi bagian dari tim yang mengkaderisasi SDM yang akan melakukan praktek-praktek riba, maka tentu Anda berarti telah berkontribusi dalam tolong-menolong dalam terjadinya praktek-praktek yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran syariat kita. Wallahu ta'ala. Ya, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Kharisma di Lampung. Ya, pertanyaannya, distributor memiliki sales yang bekerja untuk menjual produk. Biasanya sales melakukan kunjungan ke toko atau konsumen. Dalam kunjungan tersebut, biasanya sales hanya melakukan pencatatan orderan yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu, beberapa hari barang yang dipesan akan dikirim ke konsumen melalui kurir yang bekerja langsung di distributor, dan pembayaran dilakukan saat barang tiba dan diserahkan ke kurir dengan proses COD. Apakah boleh jual beli seperti ini, Ustaz? Apakah jual beli seperti ini termasuk jual beli hutang dengan hutang? Syukran jazakallah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bai'il kali bil kali, Nabi itu melarang menjual barang yang tertunda dengan pembayaran yang tertunda. Hadis ini memiliki 4 alternatif penerapan atau 4 penafsiran. Penafsiran pertama, disepakati itu bentuk perniagaan yang haram, yaitu bila barangnya tertunda karena memang penjual belum memiliki, bukan sekedar tertunda dalam artian serah terimanya, tetapi memang penjualnya belum memiliki dan pembeli belum melakukan pembayaran lunas, maka sepakat para ulama praktek semacam ini haram. Ya, praktek semacam ini haram karena idealnya dalam setiap akad, seluruh rukun akad itu harus terpenuhi. Itu normatifnya. Penjual, pembeli, ada ijab dan kabul, dan ada barang serta uang. Itu normalnya 6 rukun ini terpenuhi. Namun karena adanya dispensasi, keringanan dalam syariat, mengingat jual beli itu suatu tindakan yang dibutuhkan, dilakukan berkali-kali, frekuensinya tinggi di setiap hari oleh setiap orang, maka Islam memberikan keringanan untuk menunda satu dari 2 objek akad, uang ataupun barang. Ya, kalau uangnya ready, pembeli melakukan pembayaran tunai, lunas di saat akad, maka objek yang kedua yaitu barang boleh ditunda, alias penjual belum memilikinya, dan ini yang sering dikenal dengan skema salam. Kalau ternyata pembeli yang belum memiliki uang, belum siap melakukan pembayaran lunas, maka penjual harus sudah dalam kondisi memiliki barang, sehingga setelah akad penjual siap dan mampu untuk menyerahkan barangnya, baik secara langsung ataupun mengirimkannya melalui jasa kurir. Ya, ini penafsiran yang pertama, dan ini yaitu barang tertunda dan pembayaran tertunda. Ini sepakat tidak dibenarkan. Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi,
distributor ataupun supplier atau produsen atau apapun namanya, dijelaskan dalam kondisi memiliki barang. Hanya saja karena memang jual belinya secara online, maka penjual tidak bisa secara langsung menyerahkan. Butuh proses dan butuh waktu. Prosesnya adalah dengan cara mempacking barang untuk kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi, baru sampai kepada pembeli. Dan pembeli selanjutnya akan melakukan pembayaran dengan skema COD, cash on delivery. Ketika jasa kurir telah menerima, maka baru akan diserahkan pembayarannya. Skema semacam ini tidak termasuk dalam kategori kalik bil, kalik, dan itu tentu halal ya. Karena dalam saat akad, penjual dalam kondisi memiliki barang yang ditransaksikan. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ya, kita sudah terhubung. Ya, Assalamualaikum Foto TV, ada Umu Yodi di Pekanbaru ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini, suami istri yang sudah lanjut usia, sudah tua, di mana suaminya sudah pensiun dan sudah tidak menafkahi lagi istrinya. Kadang-kadang kalau terima uang pensiun dia tidak dibagi ke istrinya, sehingga istrinya kadang-kadang kesal karena tidak dibagi uang pensiun, sehingga keluarlah uang istri untuk biaya sehari-hari, untuk berobat suami. Pertanyaannya Ustaz, apa hukum suami yang seperti ini? Karena dia sudah pensiun, Ustaz tidak memberi nafkah lagi. Baik. Terus bagaimana anak sebagai anak karena melihat orang tua seperti ini tidak akur gitu Ustaz. Baik. Sudah cukup Ibu? Sudah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kewajiban nafkah dalam hubungan suami istri itu melekat pada suami hingga akhir hayat. Kafa bil mar'i ithman an yudhai'a, menyakut cukup sebagai dosa yang dapat menyengsarakan orangnya atau pelakunya bila seseorang itu telah menelantarkan, mengabaikan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Dan orang yang wajib dia nafkahi salah satunya adalah istri dan anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hubungan, mengatur hubungan suami istri, Allah telah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu layak menjadi pemimpin, dipilih sebagai pemimpin atas istri-istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki dibanding kaum wanita, kelebihan fisik, mental dan lain sebagainya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kaum laki-laki membelanjakan hartanya. Ya. Dan masih banyak lagi dalil yang menjelaskan bahwa memang laki-laki atau suami berkewajiban menafkahi. Namun kalau kemudian istri rela membelanjakan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga, seperti dahulu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sodakar, beliau memiliki kekayaan yang melimpah dikarenakan suami beliau yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, waktunya, tenaganya, semua yang beliau miliki dicurahkan untuk berdakwah. Maka Khadijah membelanjakan, mendermakan hartanya untuk kebutuhan rumahnya dan juga kebutuhan dakwah Nabi SAW. Dan itu suatu hal yang halal ya, kalau istri merelakannya. Nah, kalau dalam kondisi istri tidak merelakan, maka istri berhak untuk menuntut, meminta. Suatu hari Hind bintu
Umayyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan itu laki-laki atau suami yang pelit. Walaysa yu'tini wa waladi ma yakfini. Ia tidak memberiku dan tidak memberiku nafkah atau uang belanja yang cukup untuk diriku dan untuk anak-anakku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau demikian kondisinya, silahkan engkau ambil sendiri dari uangnya atau dari hartanya Abu Sufyan, baik dia tahu ataupun tidak tahu, sebesar yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Maka kalau istri bisa mengambil dari harta suami, maka boleh, karena itu memang hak dia sebagai seorang istri. Tapi kalau ternyata dengan mengambil sendiri akan menimbulkan cekcok, persengketaan, sedangkan istri memiliki penghasilan sendiri juga, maka ini adalah kondisi dilematis yang bisa jadi akan menyebabkan istri harus memilih satu dari dua. Merelakan hartanya untuk dia belanjakan untuk kebutuhan dia sendiri demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena akan menjadi problem besar ketika mereka telah menikah puluhan tahun, memiliki anak sekian anak, dan kemudian di akhir hayat mereka harus berpisah, bercerai. Pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian. Ini tentu kondisi yang dilematis, baik bagi psikologi keduanya atau bagi anak-anak mereka. Kondisi kedua, istri merelakan untuk membelanjakan hartanya, mungkin pensiunannya juga, penghasilan dia sendiri, untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya terutama. Kalau dia merelakan, maka itu tentu menjadi ladang pahala bagi sang istri. Tapi kalau ternyata istri memilih untuk menuntut, sehingga dia memilih untuk mengajukan gugatan cerai, maka itu satu hal yang legal, ya, satu hal yang halal, karena memang suami tidak menafkahinya. Tapi dengan bersabar memaafkan itu lebih baik. Adapun opsi yang ketiga berupa ya membelanjakan diri sendiri namun tetap ngomel, marah-marah, kecewa, sakit hati, maka tentu ini sikap yang tidak produktif, sikap yang tidak baik. Kita sudah menginjak umur senja, namun malah marah-marah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, satu tindakan yang sangat buruk bagi rumah tangga kita, ya. Ini satu keteladanan yang buruk bagi anak-anak kita. Ini satu keteladanan yang buruk bagi cucu-cucu kita, masyarakat sekitar kita. Apa kata mereka? Maka pilihan yang bijak, saya hanya memberikan opsi kedua. Kalau memang sudah tidak tahan, Anda boleh minta gugatan cerai. Kalau memang Anda ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka saya lebih menyarankan Anda untuk bersabar. Toh Anda punya harta yang bisa untuk mencukupi. Dan sebagai anak, karena yang saya pahami ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh sang anak. Sebagai sang anak, Anda tidak boleh, tidak halal, haram hukumnya untuk ikut intervensi, sehingga menyebabkan Anda misalnya pilih kasih atau membela salah satu dari kedua orang tua Anda. Mereka berdua adalah orang tua Anda. Kewajiban Anda justru berbakti kepada keduanya. Kewajiban Anda justru malah membantu keduanya, menjaga keduanya, mempertahankan keutuhan mereka, keharmonisan mereka. Dan kewajiban Anda justru kalau bisa Anda mencukupi keduanya, sehingga tidak lagi ibu Anda meminta dari pensiunan bapak Anda, tapi justru Anda yang memberi keduanya, agar keduanya tidak lagi saling tuntut dan menuntut, saling meminta, saling menghujat. Kalau Anda bisa melakukan hal itu, maka ini adalah sebuah bakti yang sangat berarti bagi keduanya, dan itu merupakan ladang pahala bagi Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Umu Yodi atas kebersamaannya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Set. Pertanyaan dari Almon Lanang Prasojo di daerah Yogyakarta, daerah Simo Yogyakarta, Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Set. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum door prize
dan mengikuti agenda perebutan uang saweran. Jadi pada acara semacam dangdutan, atasan-atasan kami sering membagikan uang untuk karyawannya dengan cara rayahan atau rebutan. Lalu kami ikut serta untuk mendapatkan uang tersebut. Tetapi jika acara bagi-bagi uang selesai, kami pergi dan tidak melanjutkan acara dangdutannya, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan, fadhal, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah suatu perilaku yang buruk sekali ya, ketika seorang pimpinan dalam suatu lembaga, perusahaan mengkondisikan karyawannya untuk menghadiri acara maksiat. Uang saweran tersebut, uang bagi-bagi dengan cara rebutan itulah salah satu bentuk upaya agar Anda hadir di tempat tersebut. Menarik karyawan bawahan agar menghadiri acara maksiat tersebut. Kalau demikian ini kondisinya, tentu ya Anda tidak perlu ikut hadir. Anda tidak perlu ikut memperebutkan uangnya. Karena untuk bisa memperebutkannya Anda harus menghadiri tempat maksiat. Padahal sebagai seorang muslim kita wajib mengingkari kemaksiatan, dan kalau tidak bisa mengingkarinya dengan lisan kita, seperti pesan Allah SWT, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau ada orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, menginjak-injak hukum Allah, melanggar aturan Allah, menggunjingkan sesuatu yang tidak halal untuk mereka bicarakan, fa'rid anhum, maka tinggalkan mereka, jauhi mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara, melakukan kegiatan yang halal untuk mereka lakukan. Ya, selama terjadi kemaksiatan Anda tidak dibenarkannya. Walaupun Anda mungkin berkata, saya tidak ingin menghadiri musiknya, dangdutannya, tapi ingin mendapatkan uang sawerannya atau uang bagi-baginya itu, maka itu tidak dibenarkan. Tinggalkan tempat tersebut, walaupun akhirnya Anda tidak ikut punya kesempatan mendapatkan uang bagi-bagi tersebut. Itu lebih baik dibanding Anda mendapatkan sejumlah uang tapi akhirnya Anda harus berada di tempat maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Hayakumullah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Hana di Banten, Ustaz. Ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah hukum jika kasusnya seperti ini? Si A bekerja pada sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu akan membeli barang dengan kredit kepada lembaga keuangan syariah. Kepada lembaga keuangan syariah tersebut, si A mereferensikan si B kenalannya untuk membeli barang yang dipesan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Apakah A boleh menerima fee marketing dari si B? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai seorang karyawan yang telah terikat hubungan kerja, normalnya Anda memiliki loyalitas kepada tempat Anda bekerja. Di antara bentuk loyalitas dalam pekerjaan ialah Anda memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan, rekomendasi, dan Anda turut berupaya untuk menjaga agar tempat Anda bekerja itu terus maju, sukses, dan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kewajiban Anda bukan sekedar mengerjakan job yang dibebankan kepada Anda, tetapi termasuk loyalitas kepada lembaga tempat Anda bekerja atau perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau sekedar Anda mempertemukan, merekomendasikan, namun kemudian Anda justru di balik itu Anda telah bekerja sama dengan pihak luar, sehingga pihak luar akan memarkup harga agar bisa memberi komisi kepada Anda, maka ini adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap tempat Anda bekerja sendiri. Walaupun ini telah menjadi budaya di masyarakat, ya, ini adalah budaya yang buruk. Ini adalah budaya khianat mengkhianati yang tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk melakukannya. Anda harus tunjukkan bahwa Anda loyal terhadap lembaga Anda. Kalau sekedar menunjukkan, Anda sampaikan bahwa di sana ada produsen, di sana ada penjual yang recommended, itu tidak membebani apapun dari diri Anda. Ya, itu sangat murah. Makanya Nabi SAW memberikan satu
statement yang ini menjadi acuan kita dalam hal memberikan rekomendasi atau semacam referensi bagi orang lain yang membutuhkan suatu data atau suatu barang. Rasulullah SAW bersabda, "Man syafa'a syafa'atan fa'uhdiya lahu hadiyatan faqad ata baban 'aziman min abwabir riba." Siapapun yang memberikan rekomendasi, saran, ya, atau mungkin memo, catatan, yang kemudian dari memo itu atau rekomendasi itu Anda mendapatkan atau diberi hadiah, imbalan, maka sejatinya engkau telah mendatangi satu pintu besar dari pintu riba. Kenapa riba? Ya, karena Anda telah mengomersialkan semuanya. Sampai pun rekomendasi yang itu merupakan hal yang remeh-temeh. Itu merupakan bagian dari konsekuensi adanya persahabatan, adanya hubungan tetangga, karib kerabat, adanya hubungan relasi kerja, bahkan mungkin pimpinan dan bawahan. Ternyata Anda tidak menunaikan hak-hak persahabatan tersebut. Justru Anda mengkomersialkan semua yang Anda lakukan. Anda menilai semuanya dengan materi. Itulah substansi dari riba. Riba itu adalah implementasi adanya sifat rakus, sifat tamak. Sehingga hutang piutang yang semula itu adalah bagian dari konsekuensi hubungan sosial, adanya tolong menolong. Namun ternyata praktek tolong menolong pun telah dikomersialkan, yaitu dengan Bapak minta bunga. Itu tak ubahnya dengan orang yang tadi. Anda sudah direkrut sebagai karyawan, mendapat fasilitas. Dalam bahasa masyarakat umum, Anda hidup dari penghasilan Anda bekerja di tempat tersebut. Ketika perusahaan Anda butuh informasi, ternyata sekedar informasi saja Anda minta komisi. Ini adalah bentuk atau turunan dari adanya sifat rakus atau tamak. Maka Nabi SAW menyatakan itu pintu besar dari pintu-pintu riba, yaitu adanya komersialisasi dari praktek-praktek yang seharusnya itu dilakukan dalam konteks sosial, namun ternyata akhirnya dikomersialkan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan. Baik, Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi, Ustaz, di Banten, Ustaz, Kabupaten Tangerang. Bismillah, izin bertanya, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang gemar sekali berhutang, padahal sang anak sudah memenuhi nafkah orang tuanya tiap bulan dengan jumlah yang tidak sedikit, dan sudah menjual rumahnya untuk membayar hutang orang tuanya, tetapi qadarullah orang tuanya masih saja suka berhutang. Apakah boleh anak ini cuek saja dengan masalah hutang orang tuanya, tetapi tetap memberi nafkah kepada mereka tiap bulannya? Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Amin. Sebagai seorang anak, Anda tidak boleh lupa masa lalu. Bisa jadi apa yang Anda tanyakan hari ini itu adalah cerminan dari apa yang Anda lakukan di masa lalu ketika Anda masih balita. Orang tua sudah memberi uang jajan kepada Anda, tapi ternyata berapapun diberi uang jajan, Anda selalu kurang. Bahkan mungkin melakukan kenakalan yang menyebabkan orang tua harus mengganti kerusakan yang terjadi di sekolah, kerusakan yang terjadi di rumah tetangga, atau kerusakan mainan teman Anda. Padahal Anda sudah dibelikan mainan sendiri. Di masa kecil Anda mungkin Anda melakukan hal yang sama yang menyebabkan orang tua Anda juga menjual sebagian aset. Uang SPP yang seharusnya dibayarkan ternyata Anda gunakan untuk jajan, padahal Anda sudah diberi uang jajan. Akhirnya orang tua Anda harus dipanggil ke sekolah, melunasi tunggakan SPP yang sudah sekian banyak. Bisa jadi seperti itu. Jangan lihat hari ini saja, coba kita bercermin. Bisa jadi apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari cara Allah SWT untuk menyadarkan Anda betapa berat perjuangan orang tua Anda semasa Anda masih muda atau masih anak-anak. Maka jangan mudah-mudah pesimis, jangan mudah-mudah melihat ini adalah sesuatu yang
atau mungkin Anda mungkin berkesimpulan bapak atau ibu itu mungkin keras kepala atau bengal, tidak. Bisa jadi ini cara Allah SWT untuk menegakkan keadilan antara Anda dengan orang tua Anda. Sehingga hari ini Anda merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua Anda kala itu. Berbesar hatilah. Kalau Anda bisa membantu, memberi, menolong, memfasilitasi orang tua Anda, maka bersyukurlah, itu adalah ladang pahala dari Anda. Namun kalau memang Anda tidak mampu, maka ini lain lagi halnya. Kalau Anda hanya mampu mencukupi kebutuhan hariannya, untuk kebutuhan makan, minum, sandang, pangannya saja, sehingga karena Anda juga memiliki anak istri yang memang harus Anda cukupi kebutuhan mereka, maka tidak tercela bila Anda hanya kemudian mencukupkan memberi uang belanja kepada orang tua Anda. Apalagi tadi Anda sudah menyatakan bahwa Anda sampai menjual sebagian aset Anda untuk melunasi hutang orang tua Anda. Ya, Anda boleh hanya memberi apa yang merupakan kebutuhan primer orang tua Anda, uang belanja orang tua Anda saja. Dan kemudian jangan putus asa untuk memberi nasihat, teguran, memberi masukan dengan cara-cara yang baik. Seburuk apapun perbuatan orang tua kita, kita tidak boleh berkata kasar. Allah SWT berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andai pun kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat suatu perbuatan yang terlarang, sampai perbuatan itu berupa menyekutukan Allah dengan yang lainnya, fala tuti'huma, jangan kau turuti. Tidak harus dituruti, bahkan tidak boleh dituruti. Namun demikian, jangan engkau bersikap yang kasar, berkata yang kasar. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah pergauli keduanya dengan cara-cara yang baik. Ya, walaupun kita tidak harus menuruti kemauannya. Sampaikan bahwa maaf Bapak, saya tidak lagi punya uang. Mampunya saya hanya membantu sekian. Karena ternyata uangnya harus digunakan untuk mempersiapkan anaknya sekolah, anaknya bayar SPP dan lain sebagainya. Ya. Sehingga sampaikan dengan kata-kata yang lembut, walaupun Anda tidak menuruti apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala alam. Syukur jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kita telah terhubung dengan telepon kita yang kedua. Ya, ada hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, saya mau nanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, anaknya ponakan saya kan mau mondok insya Allah tahun ini. Ya. Dia perempuan. Saya sudah kasih rekomendasi pondok yang sesuai pemahaman salaf. Cuma karena orang tuanya memang belum menerima sunnah, Ya. jadi anaknya itu dipondokkan ke pondok ya biasa gitu. Ya. Itu satu kota sama saya. Yang gak terlalu dekat sih sama tempat tinggal saya tuh, cuma satu kota aja gitu. Ya. Terus Yang ditanyakan. Bapaknya ini pernah ngomong ke saya, kapan-kapan tolong dijenguk. dijenguk gitu ya. Baik. Nah, saya gimana sikap saya itu Ustaz? Baik Ibu. Yang kedua Ustaz, misalnya saya ada saudara mau utang gitu ya, mau utang uang, terus saya ada perhiasan yang saya udah bosan gitu kan ganti. Terus saya bilang ke saudara saya itu, saya bisa minjeminya emas, tapi nanti kembalinya emas juga. Terus ini suratnya, terus nanti belinya di toko ini juga. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabukumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai hubungan kekeluargaan, maka masalah di mana saudara kita, kerabat kita itu sekolah itu tidak menjadikan kemudian hubungan kita dan mereka putus, menjadikan kita tidak boleh menjenguk ketika sakit atau membutuhkan, atau memang kita punya waktu yang longgar, memiliki mungkin jajanan atau makanan yang bisa dikirim kepada mereka, itu tetap boleh kita berikan, dan memang seharusnya demikian. Itu bagian dari hak-hak kekerabatan. Allah SWT memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, ya, dan mengharamkan kita dari memutus hubungan silaturahmi. Walaupun bisa jadi keluarga kita itu bukan sekedar sekolah di tempat yang kurang tepat, tapi bahkan andai pun mereka itu pelaku maksiat,
jelas-jelas pelaku maksiat, bahkan mereka itu adalah orang yang kafir. Ya, berbeda ideologi, berbeda agama, kita tetap punya kewajiban untuk menjaga hubungan kekerabatan, ya. Karena dengan menjaga hubungan interaksi yang baik, akhlak yang mulia, bisa jadi merupakan daya tarik tersendiri kita untuk memberikan masukan, nasihat, saran, ya, dengan cara-cara yang lembut. Ya, ini bagian dari tanggung jawab kita. Jadi jangan terhalangi dengan adanya perbedaan untuk kemudian kita menjaga keutuhan rumah tangga, kekerabatan kita. Bahkan jadikan hubungan kekerabatan itu bagian dari cara kita untuk mewarnai keluarga. Kalau kita tidak pernah ketemu, kalau kita tidak pernah menjenguk, kalau kita tidak pernah berinteraksi, bagaimana kita akan bisa mewarnai, menasihati, memberikan masukan, saran yang baik kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, menghutangkan emas dengan bersyarat kembali dengan emas yang sama timbangannya itu boleh. Sehingga tadi dalam kasusnya ini ada emas 10 gram, silahkan dijual, hasilnya engkau gunakan untuk memenuhi kebutuhanmu, nanti kembalikan lagi dengan emas dari toko yang sama. Maka itu insya Allah boleh, tidak mengapa, selama pengembaliannya sama, ya, betul-betul sama, 1 gram kembali 1 gram, 10 gram kembali 10 gram. Jangan sampai 10 gram kembali dengan 11 gram atau 11 gram setengah, atau ini tidak boleh, ini adalah riba, ya. Nah, ini menjadi satu pertimbangan sendiri. Kalau harus dikembalikan dalam bentuk emas, biasanya akan sulit, ya, menemukan timbangan yang betul-betul sama. Mungkin ketemunya timbangan yang kurang atau lebih. Maka dalam kondisi ini, kalau nanti suatu saat memang ingin tetap kembali dalam bentuk emas, maka sampaikan kepadanya, kembalikanlah dalam timbangan. Kalau memang tidak ada yang betul-betul sama, maka kembalikan dalam bentuk timbangan yang lebih sedikit, dan selisihnya dibayar dalam bentuk uang, ya, dikonversi dalam bentuk uang. Misalnya mengutangkan 10 gram, dibelikan emas 9 gram setengah misalnya. Nah, sisa setengah gramnya itu dibayar dalam bentuk uang agar kita tidak terjatuh dalam mengutangkan emas yang lebih sedikit dan meminta kembali dalam jumlah yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya kita telah terhubung dengan penanya selanjutnya. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat, ya. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Ibu Yanti. Kami persilahkan untuk bertanya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz. Begini Ustaz, jika menggadaikan sawah dan si pemberi hutang yang menggarap sawah tersebut, apakah secara syariat hutang bisa berkurang Ustaz, meskipun faktanya orang yang berhutang hutangnya tidak berkurang Ustaz? Baik, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Yanti. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Dalam akad utang piutang, apalagi dengan ada agunan, ya, gadai, maka solusinya agar kita tidak terjatuh dalam riba ialah gadai tersebut dikonversi sebagai bentuk pembayaran. Sehingga kalau saudara atau teman atau tetangga berutang 10 juta, digadaikan sawahnya, maka sawahnya itu dikonversi dalam bentuk sewa menyewa. Sehingga yang terjadi bukan lagi hutang piutang, tapi sewa menyewa sawah. Ya, sawahnya saya sewa selama 10 tahun senilai 10 juta. Sehingga setelah 10 juta lunas, ya, digarap oleh mereka, oleh yang memberi hutang. Setelah masa yang disepakati berlalu, maka sawah kembali dan hutang pun lunas. Ini konversi semacam ini halal, ya, sehingga yang terjadi tidak lagi hutang piutang tetapi sewa menyewa. Kebutuhan orang pemilik sawah terpenuhi, dan hak Anda sebagai kreditur yang pemilik dana juga hak Anda terpenuhi, yaitu Anda mendapatkan manfaat menggarap sawah mereka. Ya, wallahu taala alam. Meskipun kemudian si penggadainya atau mungkin orang yang memberi pinjaman lah bahasa mungkin di sini, kalau seandainya dia tidak memanfaatkannya, tapi akad di awal dia ingin memanfaatkannya, bagaimana? Ya,
Itu seperti kita nyewa rumah. Nah, Ustaz. Ingin kita tempati ternyata tidak jadi ditempati. Selesai masalah. Tetap akan di awal. Dengan berlalunya masa sewa, maka hutang dianggap lunas. Sebagaimana kesepakatan dalam akad sewa menyewa. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Kita melanjutkan pertanyaan di down redaksi Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abidar di Sulawesi Tenggara, Ustaz, Kota Kolaka. Apa hukumnya menjual BBM bersubsidi bagi masyarakat seperti banyak pedagang yang menjual di pinggir jalan, Ustaz? Sedang UU Migas melarang hal tersebut. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek di masyarakat memang banyak penjual BBM eceran ya. Karena memang masyarakat membutuhkan itu. Tidak semua masyarakat bisa mengakses SPBU terdekat. Ada jarak yang jauh, ada yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Memang ada masyarakat, ada kesusahan. Sedangkan kalau semua masyarakat betul-betul datang ke SPBU, akan terjadi masalah sosial yang baru juga. Adanya kemacetan dan adanya kekacauan. Dan tentu ini adalah suatu hal yang boleh dikata belum terakomodir dalam kebijakan tersebut. Padahal kebijakan itu tujuannya adalah untuk maslahat. Konon kebijakan itu latar belakangnya agar BBM subsidi itu betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan mereka, masyarakat yang berada di jalan atau mungkin di daerah di kampung-kampung yang di gang-gang yang memang membutuhkan BBM, kalau orang harus ke sana maka terjadi kemacetan, terjadi antrean yang panjang, yang itu akan menimbulkan problem baru. Maka insya Allah tidak masalah bagi masyarakat yang membeli ataupun menjual di eceran tersebut, karena memang kondisinya belum ada solusi ya. Betul-betul masyarakat masih membutuhkan, dan pemerintah pun juga belum menertibkan hal tersebut. Regulasi tapi nampaknya belum serius untuk membatasinya, sehingga itu hanya sekedar untuk mengurangi jumlah yang membeli, tetapi praktek di masyarakat, pemerintah tahu banyak yang berjualan di pinggir jalan, banyak yang berjualan di kampung-kampung, dan itu memang sekali lagi kewajiban pemerintah juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Wallahu ta'ala. Syukur Ustaz, masyaallah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Aris Sa'bana di DKI Jakarta. Saya seorang petugas pemadam kebakaran di Jakarta, bagian komunikasi. Terkadang saya mendapat telepon permintaan dari masyarakat atau pengusaha yang meminta untuk isi ulang APAR, alat pemadam api ringan. Nah, terkadang yang mau di-refill itu atau diisi ulang belum terpakai dan masih ada isinya, hanya sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Bagaimana hukumnya jika saya terima permintaan refill APAR tersebut, walau barangnya hanya diservis dan di kwitansi ditulis isi ulang? Saat mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Satu prinsip dalam Islam, yaitu prinsip jujur dan transparan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian itu senantiasa jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkanmu kepada kebajikan, dan kebajikan wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikan itu akan mengantarkanmu dalam surga. Dan bohong itu juga sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Yakumul kadzib. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta, karena dusta itu akan menjerumuskan kalian dalam perbuatan keji. Sedangkan perbuatan keji itu akan mengantarkanmu dalam neraka. Ya, kalau kita tahu bahwa dalam aturan atau dalam kaidah pemadam kebakaran, alat api pemadam api kebakaran ringan APAR itu biasanya setelah 6 bulan harus direfill. Namun ternyata prakteknya 6 bulan itu belum pernah dipakai, karena memang semua orang tidak ingin ada kebakaran, sehingga semuanya berusaha menjaga agar aman ya, sehingga APAR-nya itu tidak terpakai. Haruskah kita menipu konsumen dengan mengatakan ini sudah diisi ulang, padahal faktanya tidak? Tentu ini adalah bentuk penipuan. Sampaikan kepada mereka ini tidak direfill, cuma dicek bahwa masih bagus ya. Namun kalau ternyata memang
ketahanan isi dari apar tersebut idealnya setelah 6 bulan diganti dan itu dikosongkan, idealnya Anda harus jujur, kosongkan. Karena bisa jadi setelah 10 bulan, 11 bulan, kandungan isi apar itu akan membeku atau menggumpal sehingga ketika dibutuhkan betul-betul tidak berguna ya. Saya punya pengalaman di lembaga saya, apar, ya, ketika mau digunakan tidak bisa digunakan karena ternyata terjadi penggumpalan, tidak lagi bisa disemprotkan. Padahal kasusnya seperti yang disampaikan sudah direfill pada secara berkala pada waktunya. Ini tentu adalah sebuah kejahatan ya, penipuan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Padahal pemerintah ketika membuat regulasi bahwa di setiap tempat-tempat umum, sekolah, lembaga, ya, toko atau yang lainnya itu harus disediakan apar. Itu tujuannya adalah persiapan awal untuk menanggulangi bencana kebakaran agar sebisa mungkin kebakaran itu bisa tertangani dengan cepat, punya kemandirian masyarakat untuk memadamkan kebakaran ringan. Namun kalau ternyata pada saat yang dibutuhkan aparnya dalam kondisi tidak bisa keluar, sedangkan mereka telah membayar kepada kita sejumlah uang yang seharusnya direfill, diisi ulang, maka berarti kita telah memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil dan itu haram hukumnya. Itu adalah bentuk pelanggaran dan penipuan kepada konsumen. Walaupun di saat saatnya refill itu ternyata mungkin masih bisa efektif disemprotkan, tapi itu mungkin ya sisa-sisa masa saja, mungkin dalam sebulan yang akan datang dia akan menggumpal atau mungkin tidak lagi bisa keluar ya. Wallahu ta'ala. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, kita masih ada waktu Ustaz. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya Ustaz dari, ya sepertinya sudah ada penelpon, kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya. 28. Ya. Assalamualaikum Foto TV. Halo. Halo, Assalamualaikum Foto TV. Salam. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya. Foto TV. Mohon maaf Bapak, sebelumnya tolong dimatikan terlebih dahulu televisinya atau dikecilkan volumenya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya ini, kalau zakat harta itu harta yang mana Ustaz? Apakah termasuk rumah, kendaraan, atau emas yang dipakai istri? Baik Bapak. Atau apa harta yang mana Ustaz? Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Aman di Riau ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Aman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang dimaksud dengan zakat harta, Islam telah menentukan ada beberapa jenis harta yang harus dizakati. Pertama, hasil pertanian yang berupa makanan pokok seperti jagung, gandum, beras. Itu kalau mencapai nisabnya itu sekitar 6 kuintal, maka kita harus mengeluarkan 1/10-nya atau 1/20-nya sesuai dengan metode pengairan. Ketika pengairannya itu free dengan dari irigasi atau tak ada hujan, maka 1/10. Kalau pengairannya itu menggunakan diesel, mengeluarkan biaya, maka zakatnya 1/20. Itu jenis harta pertama, yaitu hasil pertanian yang merupakan makanan pokok masyarakat. Yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud bukan ayam atau unggas, tetapi hewan ternak sini yang berkaki 4, sapi, kerbau, kambing, domba, ataupun onta. Ya, ini wajib dizakati. Masing-masing ada ketentuan nisabnya. Kambing misalnya minimal 40. Kalau sudah memiliki 40 kambing yang digembalakan, bukan kambing yang digemukkan di kandang, maka zakatnya 1 ekor sampai 120 ekor. Kalau 120 ekor atau 121, zakatnya 2 sampai 200 ekor. Punya 250 zakatnya 2, punya 200 punya 130 ya 2 ekor, punya 190 juga 2 ekor. Ya, dari 121 hingga 200 itu 2 ekor. 40 sampai 120 itu 1 ekor. Kalau kita punya sapi, punya 30 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun.
Kalau punya 41 sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dan demikian seterusnya. Ini jenis harta kedua. Jenis harta yang ketiga adalah emas, perak, dan mata uang, tabungan yang kita miliki. Kalau mencapai nisab, nisabnya itu 85 gram emas atau 595 gram perak. Kalau uang kita telah mencapai harga satu dari keduanya, baik itu 85 gram atau 80 gram emas ataupun 595 gram perak, maka kita wajib menzakati dengan catatan bila harta tersebut sudah kita miliki 1 tahun lamanya. Yang keempat adalah harta perdagangan. Ketika kita punya usaha, toko, minimarket atau supermarket, kita berjual beli. Maka harta perdagangan itu bila telah berlalu 1 tahun dan nilainya ketika divaluasi itu melebihi nisab emas ataupun nisab perak, maka wajib dizakati 2,5%-nya. Adapun rumah, kendaraan pribadi, sawah, mesin, pabrik, dan yang sejenis itu tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan. Ya, kita akan menyapa penanya terakhir kita sebenarnya pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Foto TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Menyambung pertanyaan yang tadi Ustadz. Ya. Akad gadai-menggadai itu kan sudah terjadi di masa lampau Ustadz oleh ibu saya rahimahullah. Dan saya pernah ingin merubah akad menjadi sewa menyewa, tapi si pemberi hutang tidak mau Ustadz. Sedangkan untuk melunasinya saya belum mampu. Bagaimana solusi yang seperti ini Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Yanti. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang solusinya itu sudah berlalu, maka upayakan ya, fokus pada upaya melunasi utang tersebut sehingga tidak terjadi praktek riba. Karena kalau sekarang utang dan kemudian lahan digarap oleh mereka tanpa ada imbalan, tanpa ada konversi sebagai akad sewa, maka itu berarti akad riba. Solusinya adalah bagaimana kita segera mengumpulkan uang untuk melunasi, baik dengan menjual aset tersebut atau aset yang lain, atau mungkin berhutang kepada orang lain ya yang siap memberi hutangan tanpa riba, yang kemudian nanti pembayarannya dikonversi dalam bentuk sewa aset ya, sewa tanah tersebut ya, disewakan kepada orang lain yang akan menggarapnya, sehingga dari uang sewa tersebut kita bisa menebus sawah yang saat ini sudah ada di tangan kreditur tersebut, agar kita betul-betul segera bisa mengakhiri praktek riba yang telanjur terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban yang tadi maka ya kita tutup. Ya, sebenarnya kita akhiri Ustaz pada kesempatan kali ini. Karena pun sebentar lagi akan ada live selanjutnya bersama Ustaz Nizar. Jadi para pemirsa Foto TV jangan tinggalkan acara program live interaktif selanjutnya nanti ya. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi kepada Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menjawab sebanyak 12 pertanyaan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang terhitung di kami ada 7 dari redaksi dan 5 dari penelpon Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz sekali lagi atas waktu dan ilmunya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah membersamai acara ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi yang telah ikut menghubungi kami di layanan interaktif. Syukran, jazakumullahu khairan. Dan kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa mendukung dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.